Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita bertemu kembali dalam pembahasan alam wal kalam. Saya bersama rekan saya Kang Mandor. Kang Mandor. Kang Mandor aslinya mempertanyakan tentang isinya sholat, kandungannya sholat. Makanya orang tuh harus tahu isinya sholat dan kandungannya sholat. Kalau orang cuma bisa nyuruh sholat aja itu bahaya itu orang. Kayak ucapannya ustadz, ulama, kiai itu cuma bisa nyuruh sholatnya doang, merintah sholatnya doang, tapi tidak bisa menjabarkan isinya sholat. Kan menjeburkan orang banyak gitu. Harusnya namanya orang sudah ahli, udah pinter, sudah labelnya, bahasanya gelarnya ustadz, ulama, kiai, apalagi orang pinter yang dukun paranormal sok ngaku bisa. Ya, harus bisa pembuktian menjelaskan isinya sholat, kandungannya sholat. Jadi sholat tuh ada sholat gerakan apa sholat hidupnya. Kalau sholat gerakan ya ada ruku, ada sujud, ada tumanina, ada ibtidah, ada atahiyat, nah sampai diakhiri salam. Itu sholat gerakan. Kalau sholat hidup itu yang dipertanyakan. Kalau sholat hidup berarti kandungan hidup, isinya. Kalau sholat hidup berarti isinya sholat dalam hidup, kandungan sholat dalam hidup. Makanya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Nah, kalau tiang itu mendirikan tiang pakai apa? Bahannya apa? Nah, ulama itu nggak benar, cuman nyuruh-nyuruh sholatnya doang, tidak bisa menjabarkan, menerangkan sampai detail. Ya kecebur semua orang. Nah, nggak tahu ya itu apa pembodohan opini itu. Kalau pembodohan itu jelas rakyat yang dirugikan, rakyat jadi korban. Negara juga bisa hancur kalau sudah terjadi pembodohan opini. Cuman bisa ngomong, cuman bisa ngatur, bisa merintah, cuma ngatur sholat, merintah sholat, tapi tidak menjelaskan isinya sholat. Itu namanya bisa pembodohan opini. Orang-orang bodoh tuh bisa kecebur semua. Itu saya prihatin aslinya. Saya prihatin, umat Islam saya prihatin. Sudah adanya pembongkaran oleh seorang tokoh pesulap merah itu, saya setuju. Ya, orang-orang pinter tuh aslinya yang nyari korbannya orang bodoh, nggak ada orang pinter tuh korbannya orang pinter lagi. Nggak mungkin itu jeruk makan jeruk. Orang pinter ya itu jelasnya itu mencari korbannya orang bodoh. Dan yang menyelamatkan korban siapa? Itu tanda besar. Makanya kalau sholat itu, makanya orang Islam memang wajibnya sholat, harus sholat. Tapi harus tahu isinya sholat, kandungannya sholat. Jelas kalau utamanya sholat mah dalilnya udah jadi. Ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholati tanha anil faksi wal munkar. Itu jelas, itu ayat dari surat Al-Ankabut. Inna sholata tanha anil faksi. Itu udah jadi, berarti sholat itu utamanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Percuma kalau sholat mah sholat, pikirannya emang kemana tuh, berarti apa itu? Nah, itu diperkuat sholat itu, utamanya sholat itu dari surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya itu inna sholati tanha anil faksi wal munkar. Nah, kalau sholatnya udah jadi bisa mencegah perbuatan keji, nah kandungannya seperti apa? Kandungan badannya, kandungan hidupnya seperti apa? Kalau sudah orang hidupnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, sedangkan orang pinter itu main akal otak pikirannya, pasti keji dan munkarnya ada lah. Beda dengan orang bodoh mau dari mana berbuat keji dan mungkar, namanya jadi korban terus orang bodoh. Kalau tahu itu sholat itu bahasnya dari Sapina, bahas isinya sholat itu dari Sapina. Kalau semua orang nggak gali dari Sapina ya nggak bakal ketemu isinya sholat, kandungannya sholat. Contoh ayatnya udah jadi, inna sholata tanha anil faksi wal munkar, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji. Itu jadi sholatnya berarti, udah jadilah, udah bagus, utamanya sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Nyamar tiang tuh didirikan, aslinya mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat bahannya seperti apa? Kandungan bahannya apa? Nah, makanya ada 7 kandungannya. 1,
sholat itu, dalam sholat itu harus ada as-salatu astagfirullah. Namanya astagfirullah itu orang ketemu dengan istighfarnya. Harus pengakuan salah, dan itu harus ada pemberesannya. As-salatu astagfirullah. Terus kedua, as-salatu sirlana. Nah, kalau sholat tuh sudah senang apa? Senang perintahnya, senang apa? Senang ajarannya, apa senang karena punya maksud tertentu dalam sirlananya itu sholat. Terus kedua, dolimna wa angpusana. Tuh, orang sholat itu bisa memperpendek perkara yang panjang, bisa memperkecil perkara yang besar. Jangan masalahnya pendek dipanjangkan, jangan masalahnya kecil dibesar-besarkan. Ya tidak ketemu dengan as-salatu dalam lawa angusana. Yang ada sholatnya dolim terus, sholat dolim, amin. Kayak orang seremonial, jadi kayak orang paduan suara. Terus jadi orang sholat kayak orang senam jadinya. Jelas kan? Jadi dalam lawang pusana ketiga. Keempat, itu as-salatu ada imun. Sholat itu berulang-ulang kali, berulang-ulang. Jadi berulang-ulang terus menerus. Istighfarnya terus menerus, sirlananya yang baik-baiknya terus menerus, dalamnya ampusananya terus menerus. Tuh, as-salatu wadaim. Sholat itu terus menerus, berulang-ulang. Jadi berulang-ulang apa yang dipelajari? Empat, as-salatu minaz zikri. Di dalamnya salat ada zikir. Zikir apa? Ada zikir lisan, ucapan, zikir rasa, berarti kolbu, sama zikir roh, zikir hidup. As-salatu minaz zikri. 5. Keenamnya, kun wa aro'an takun. As-salatu kun wa aro'an takun li abdanas. Sholat yang paling istimewa dari deretan sholat 5 waktu itu kun waro'an takun li abdana. Itu sifat wara. Sifat wara itu artinya sudah bisa membuka. Jadi sudah membuka itu, bisa membuka isi hatinya kita dengan siapa, pikiran kita dengan siapa. 5. Keenam, yaitu nanti akan baru ketemu yang aslinya as-salatu Imaduddin, dan akan ketemu dengan inna sholata dan haknya pasti al-munkar. Itu kandungan sholat. Coba perjalanannya seperti apa? Apa mesti kayak orang senam? Ya tidak. Cuma orang lagi belajar syariat. Ada sholat syariat, ada sholat itu sholat syariat, ada sholat itu sholat hidup, hidupnya sholat. Makanya sholat itu menghadap Allah. Bagaimana menghadap Allah? Kiblatullah katanya. Bagaimana? Jadi ucapan ini harus jadi penerang.